Qala berkata Ibnul Qayyim, siapa Ibnul Qayyim? Di situ ada footnote-nya nomor 3, yang dimaksud adalah kitab Rawdatul Muhibbin. Rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. La taktamilu, tidak sempurna, al-ladzatu apa kenikmatan, kelezatan, hatta ya'khudha, hingga mengambil kullu juz'in minal badani, apa setiap bagian dari tubuh, kisfahu pada bagiannya, minal ladzati dari kenikmatan. Fatal tazu, menjadi lezat, menjadi nikmat, al-ainu apa mata, bin nazari dengan melihat, ilal mahbubi pada orang yang dicintai atau kekasih, wal uzunu dan menjadi lezat apa telinga, bisa ma'ikalamihi dengan mendengar perkataannya kekasih atau al-mahbub, wal anfu dan menjadi nikmat, menjadi lezat al-anfu apa hidung, bisyammi raihatihi dengan mencium baunya al-mahbub atau kekasih, wal fammu dan menjadi nikmat apa mulut, bitaqdilihi dengan mengecup kekasih, wal yadu dan tangan, bilamsihi dengan menyentuh kekasih, wa ta'takifu dan menetap, kullu jarihatin apa setiap anggota, alama atas sesuatu, tatlubu yang mencari, yang menuntut, apa kullu jarihah hu kepada ma, min ladzatiha dari kelezatannya. Fa in fukida, jika tidak ada, jika hilang, min dzalika dari sesuatu, syai'un apa sesuatu, lam tazal maka selalu an-nafsu apa jiwa, diri, mutatalli'atan adalah melihat, ilaihi kepadanya, ay mutasyawwiqatan yakni merindukan, fala tasbunu maka tidak tenang apa an-nafsu, kullas sukuni dengan tenang sepenuhnya. Katanya Ibnul Qayyim dalam pernyataannya beliau di kitab Rawdatul Muhibbin fi Nuzhatil Mustaqim. Di situ beliau berkata, kenikmatan, kelezatan, keindahan ini tidak bisa sempurna. Kamu belum menemukan kenikmatan yang sempurna. Sampai kapan baru kamu betul-betul merasakan kenikmatan maksimal, atau kita sebut kenikmatan yang sempurna? Hatta ya'khudha kullu juz'in minal badani kisfahu minal ladzati, hingga masing-masing bagian dari tubuh kita ini mengambil jatah kelezatannya, mengambil bagian kelezatannya. Kamu makan enak, tapi kenikmatan kamu belum maksimal. Kok bisa? Kamu belum nikah. Ada bagian yang lain yang belum mendapatkan jatah. Gitu. Kamu berjima dengan istrimu, apakah sudah maksimal? Belum. Kamu kelaparan, belum makan. Zakarmu bahagia, mulutmu sengsara. Nah, begitu. Jadi kenikmatan yang sempurna itu kalau masing-masing anggota tubuh, masing-masing bagian dari tubuh kita menemukan bagiannya, mendapatkan bagian kenikmatan atau kelezatannya. Sehingga lebih lanjut katanya Ibnul Qayyim, mata akan mendapatkan kenikmatan dengan ia bisa memandang kekasihnya. Telinga ia mendapatkan kenikmatan dengan mendengarkan perkataan sang kekasih. Kemudian hidung
akan mendapatkan kelezatan dengan ia bisa mencium, membau baunya, aromanya, wanginya kekasih. Kemudian mulut akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan dengan ia bisa mengecup sang kekasih. Kemudian tangan ini akan mendapatkan kenikmatan dengan ia bisa menyentuh kekasih. Setiap anggota tubuh kita ini akan menetap alamat tatlubuhu min ladzatiha, atas kelezatan yang ia cari. Kalau mata itu cari apa? Dia akan selalu fokus ke sana. Tidak ada mata ini mau lihat makanan, nah. Gitu. Karena wilayahnya mata itu memandang. Mungkin juga bisa makanan, tapi maksud apa yang bisa dinikmati? Makanan ini lebih cenderungnya bukan wilayahnya mata, mulut, karena dirasakan. Begitu. Tapi kalau mata beda, memandang kekasih, apalagi kekasih tidak pakai baju. Wah, itu kan beda matanya juga. Ya. Jadi setiap anggota tubuh ini akan selalu menetap begitu. Misalnya dari sekian ini fa'in fuqida dzalika syai'un. Misalnya ada sesuatu yang hilang, tidak mendapatkan jatahnya, lam tazal an-nafsu mutatabi'atan ilaih. Maka diri kita, jiwa kita akan selalu melihat, mencari itu, merindukan itu. Saya sudah kenyang, mulut saya sudah enak, tapi ada yang kurang, saya belum mencium dia. Oh, berarti hidupmu ada yang kesepian. Nah, begitu. Dia tidak bisa tenang dengan tenang sepenuhnya. Walidzalika, oleh karena itu tusamma dijuluki almar'atu, siapa perempuan atau istri, sakanan, pada julukan sakanan, lisukunin nafsi ilaiha, karena tenangnya diri, tenangnya jiwa, ilaiha, kepada almar'ah. Kenapa perempuan itu dikatakan sakan? Karena jiwa kita ini akan menemukan ketenangan pada perempuan itu. Coba kalau kita masuk kepada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha, khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Punya mobil itu nikmat, sepeda motor nikmat, tapi nikmatmu belum maksimal. Gitu. Kalau kamu sudah menikah, nikmatmu bisa maksimal. Imam belum punya mobil, istrinya bisa dibuat mobil-mobilan, dibuat model sepeda motor. Kan tergantung mau pakai Posnel 5 atau 3, mau mundur mau ke depan bisa itu, paham ya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi ila akhirih, pada surah Ar-Rum. Ini biasa kita dengar ketika ada acara pernikahan atau walimatul urs. Walidzalika, oleh karena itu, fuddila, diutamakan, jima'un nahari, apa menjimak di waktu siang, ala jima'il laili, atas menjimak di waktu malam. Jadi jimak siang ini lebih diutamakan daripada jimak di waktu malam. Seperti itu. Karena di situ menjadi sebuah ketenangan. Perempuan ini adalah sakan, menjadikan jiwa ini tenang. Dan sedemikian. Makanya jima di waktu siang ini justru diutamakan daripada jima di waktu malam. Ini akhirnya imam mikir, kalau jima di waktu siang terus kapan kerjaannya? Malam. Nah, kerjanya malam berarti. Terus kapan mau qiyamul lail, kan begitu akhirnya. Itu qiyamul lail. Tsumma qala, kemudian berkata, wa tamamun ni'mati, adapun kesempurnaannya nikmat,
fi dzalika atas hal itu, farhatul muhibbi adalah kebahagiaannya pecinta, bi ridha rabbih dengan ridha Tuhannya, bidzalika dengan hal itu. Summa qala, kemudian berkata siapa Ibnu Qayyim, wa tamamun nikmati, adapun kesempurnaannya nikmat, fi dzalika pada jima, itu farhatul muhibbi bi ridha rabbih bidzalik, yaitu bahagianya pecinta. Kalau kita yang mencintai istri, pecinta itu kita, laki-laki. Tapi kalau posisi yang mencintai lelaki, berarti pecinta itu adalah istri. Paham? Jadi sempurnanya nikmat dalam urusan jima itu adalah bahagianya para pecinta. Pecinta dari laki-laki, pecinta dari perempuan. Kenapa? Biridha'i rabbihi bidzalik. Karena Allah Ta'ala meridhai dengan perbuatan itu. Ay wahtisabi hadhil ladzati indahu ay ladzatil jima, yakni menganggap lezatnya nikmat ini adalah betul-betul di sisi Allah. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmatnya apa? Nikmatnya jima. Jadi jimatnya sendiri itu enak, kemudian selain itu kamu bahagia karena Allah Ta'ala meridhai kamu, karena kamu menjima pada istrimu yang halal itu, dan itu adalah pemberian dari Allah. Rugi kalau kamu tidak mau menikah. Senyum-senyum, tegang kamu. Kamu jangan tegang, ini ngaji bab jima. Kalau nanti ngaji ya baru tegang, nggak apa-apa. Ya. Walidzalika, oleh karena itu, karena ada ahabbu syai'in, apa paling dicintainya sesuatu, ila syaitani, pada syaitan, ayyufarraqa, adalah dipisah, dicerai-beraikan, bainar rajuli, karena ahabbu syai'in ila syaitani ayyufarriqa, berarti ayyufarriqa. Kalau ayyufarriqa berarti fa'ilnya syaitan. Kalau ayyufarraqa berarti fa'ilnya dibuang. Jadi ini boleh dibaca ayyufarriqa, boleh ayyufarraqa. Karena ada ahabbu syai'in, apa paling dicintainya sesuatu, ila syaitani, bagi syaitan. Ayyufarraqa dipisah, ayyufarriqa memisah, terserah kalian mau memaknai apa. Ayyufarraqa dipisah bainar rajuli, antara suami, wa habibatihi, dan kekasihnya, ay zaujatihi, yakni istrinya, hatta yatawassala, hingga menjadi sampai, kullun minhuma, siapa masing-masing dari ar-rajul wa habibatih, ila sabilin akhara, pada jalan yang lain, min subulil harami, dari jalan-jalan keharaman. Karena orang yang berjima ini, dia bahagia dengan jimaknya, bahagia ada yang lebih dahsyat dari itu. Allah Ta'ala ridha dengan jimaknya itu. Setan ini senang kalau ada suami dan istri ini berpisah, dicerai-beraikan, dirusak pernikahannya, dijadikan bercerai, seperti itu. Akhirnya apa? Kalau seorang suami dan seorang istri ini dicerai, Syaitan sukses menceraikan pasangan ini, maka kemungkinan besarnya dia nanti akan sampai pada jalan-jalan yang terlarang. Akhirnya jajan itu beli daging mentah di luar, mungkin 50.000, atau mungkin pergi ke hotel, atau mungkin pergi ke rel, macam-macam seperti itu. Makanya kalau kamu menemukan teman dia bercerai, segera nikahkan. Berat menghadapi ujiannya, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan kalau kamu sudah menikah malah kamu tinggalkan. Waduh. Misal ini ada santri kita yang sudah menikah, imam misalnya, pergi ke luar negeri karena urusan ekonomi. Niatnya bagus, betul urusan. Tapi ingat,
harus sadar, harus betul-betul siap menjaga. Karena bisa jadi nanti ada yang selingkuh. Wong kumpul saja bisa selingkuh, apalagi tidak kumpul, kan begitu. Ya kayak ini nih, ini akhirnya iblis atau setan sukses kan? Falamma kana al-wisalu bainal mutahabbaini ahabba syai'in ila Allah subhanahu. Ketika hubungan seksual atau jima antara pasangan suami istri, antara masing-masing pecinta, yaitu suami dan istri, ahabba syai'in ila Allah ta'ala, adalah paling dicintainya sesuatu oleh Allah. Berarti ini termasuk sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yaitu jima yang dilakukan oleh suami dan istri. Karena abghadha syai'in ila aduwillahi iblis, maka jima yang sedemikian itu adalah sesuatu yang paling dibenci iblis, paling tidak disukai oleh musuhnya Allah yang bernama iblis. Jadi jimaknya kamu dengan istrimu yang bernama Evin, ya tak? Itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah karena kamu mau sebagai suami, Evin adalah istrimu. Lah yang seperti ini adalah paling dibencinya sesuatu, paling tidak disukainya sesuatu di sisi atau di hadapan musuhnya Allah yang bernama iblis. Fahuwa yas'a da'iman. Iblis berusaha da'iman, selalu, abada wa abadan, dan selamanya, ila tafriki, untuk memisah bainal mutahabbaini, antara suami dan istri. Karena iblis tidak suka, iblis itu pengennya suami dan istri ini adalah tidak melaksanakan jima, kemudian mereka bercerai, berpisah. Akhirnya dia akan tidak mendapatkan ridho dari Allah. Justru yang dia cari adalah solusi-solusi yang terlarang. Makanya kalian ini kalau punya istri itu disayang, kalian punya suami disayang, harus punya kepercayaan tingkat tinggi kepada pasangan itu. Kalau kamu yakin itu adalah pemberian terbaik dari Allah, masihkah kamu akan mencurigai pasanganmu? Kok setega itu dirimu? Dijaga, karena sejatinya iblis itu ketika kamu bahagia, iblis tidak suka dengan kebahagiaan kamu, maka tetaplah bahagia. Bukan jangan lupa bahagia, tetap bahagia. Itu kan ada status-status di WA ya. Jangan lupa bahagia. Kalau jangan lupa bahagia kan hidupnya ngenes terus. Kamu jangan ngenes terus, sesekali bahagia. Ini kan lebih banyak ngenesnya. Yang benar itu tetaplah bahagia. Kenapa? Di saat yang sama iblis tetap menderita. Nah, begitu. Wa mimma yajdirul isyaratu ilaihi. Nanti ini, tapi tidak sekarang, pada paragraf berikutnya, sebenarnya perempuan itu ketika menawarkan dirinya untuk berjima, tapi dengan sindiran misalnya, yang tujuannya agar memikat suami, itu bagaimana? Boleh? Atau sebenarnya itu termasuk ngelama? Ngelama itu impolite atau tidak beradab atau bagaimana? Nah, insya Allah kita kaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin.